Maju ke depan, ya, letakkan. Ya, ibu-ibu juga maju ke depan. Ibu-ibu maju ke depan. Mau nggak mau Bukan dipaksa. ke samping, ibu-ibu ya. Bukan ke samping, tapi ke depan. Ini cari temennya sendiri ternyata jamaah. Maju ke depan semuanya. Ya. Oke, dipijat temannya, ya. Ibu-ibu yang belum dapat punggung saudaranya maju ke depan sampai dapat punggung saudaranya. Oh, masya Allah, ada yang satu baris jamaah, kita lihat nggak mau maju ke depan mereka jamaah. Bertahan Ustaz. Ini bertahan. Bertahan, ya, alhamdulillah. Bergerak ke depan. Bismillah. Kita hitung 1, 2, 3. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Oke, sekarang dipukul pundaknya, ya, pukul pundaknya. Alhamdulillah, cukup. Balik arah. Oh, gantian balik arah. Nah, ya, terus dipijat. Kemudian dipukul-pukul lagi. Oke, katanya lehernya perlu dipijat dikit jamaah, kayaknya lehernya itu. Lehernya. Leher bukan pundak. Mana lehernya? Loh, leher jamaah. Oke, masya Allah. Ya, sekarang menghadap lagi ke depan. Insya Allah, silahkan duduk. Duduknya jangan mundur. Duduknya jangan mundur, mau ke belakang. Ada bapak-bapak yang bertahan di kursi. Barakallahu fikum. Ya Allah, bismillah, bisa dimulai insya Allah. Akhfadli. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Sudah seger bapak-bapak ya, mudah-mudahan sudah tidak ngantuk. Insya Allah kita buka pertanyaan pertama Ustaz. Loh, kenalan belum selesai. Oh iya. Gimana antum? Pertanyaan pertama. Perkenalan dulu sebentar. Sudah kenal? Mau dites sama Ustaz soalnya. Yang kenalannya paling banyak kita kasih hadiah. Fadli. Siap Ustaz. Coba Fadli. Siap. Buku sama obat. Nah, kita tanya sama bapak-bapak yang punya 5 kenalan baru. Kasih mic tuh. Ya. Nah. Harus 5 ya, kalau nggak 5 nggak. Oh, itu baru kenalan lagi, nambah dia. Oh, jadi 6 saat, jadi 6. Siap. Cik. Nah, bismillah, berdiri. Supaya dia nggak noleh ke belakang, kita minta berdiri jemaah. Nah, silahkan. Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Rudi Ustadz dari Tangerang. Oke, Bapak Rudi dari Tangerang. Alhamdulillah. Oke Ustadz, yang Sebutkan kenalannya. yang pertama ada Mas Ronggo. Mas Ronggo dari Bandung. Bandung. Yang kedua ada Mas Dimas dari Balikpapan. Mas Dimas Balikpapan. Yang ketiga ada Pak Hendra dari Tangerang juga Ustadz. Tapi beda Ustadz, baru kenal Ustadz. Oh, baru kenal, benar baru kenal. Oke, siap. Kemudian yang keempat ada Pak Lindung dari Jakarta. Oke, baru kenal juga. Oh. Udah kenal dari dulu? Oh, kemarin. Oke, siap. Nggak apa-apa kalau kemarin. Yang terakhir ada Pak Ari Ustadz. Pak Ari yang mana? Yang nomor 6? Iya. Katanya nomor 6, nomor 5 dia ternyata. Ada Ustadz satu lagi Ustadz, ada Pak Nizar Ustadz dari Malang. Pak Nizar dari Surabaya. Dari Malang Ustadz, itu baru kenalan tadi Ustadz. Oh, ada Nizar yang lain mungkin. Oke, siap. Masya Allah, barakallahu fikum, kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Bismillah. Baik, kalau ibu-ibu ana minta yang kenalannya 7 orang. Karena mama suka ngobrol Ustaz, sana sini Ustaz. Ustaznya ngaji masih ngobrol Ustaz. Nah, kita kasih mic-nya. Mana yang kenalnya 7 orang itu? Nah. Iya, silahkan mic-nya. Ibu-ibu. Oh, bagian mic-nya mak hilang Ustaz. Cek. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan banyak tadi pas di padel si Ustadz kebetulan. Oke. Ini ada Mbak Yanti dari Bandung sebelah saya. Iya, kawan apa lawan waktu main padel? Tadi nggak ke padel. Oke, siap. 1. Terus tadi ada Mbak Rani. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Mbak Atik dari Jakarta. Iya. Mbak Ane dari BSD. BSD. Terus tadi ada Mbak Ezi, Mbak Kiki, sama Miranti. Masya Allah, betul, banyak kan kalau mama kan.
Oke, kita kasihkan hadiahnya kepada yang bisa jawab. Barakallahu fiik, semangat jemaah ya. Jangan sampai malam terakhir, yaitu anak sedih, malam terakhir jumlah pasukannya berkurang banyak Ustaz. Entah mereka punya rencana jalan-jalan mungkin sudah Ustaz, memang Ustaz. Baik, barakallahu fikum, fadhal ala fadli. Baik, jazakumullah khairan. Para jamaah sekalian, kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ustadz Syafiq. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, berdosakah kita Ustadz seorang istri berdoa kepada Allah agar tidak ditakdirkan di poligami Ustadz? Kok bapak-bapaknya heboh ini? Karena saya pernah dipoligami ternyata Ustaz. Oke. Tapi suami tidak adil, banyak kezoliman dan kebohongan. Dan saya juga tidak siap jika harus dipoligami lagi. Insyaallah. Banyak trauma dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya. Syukran, barakallahu fikum. Coba dicek Mas Fadli. Yang tanya orang Jogja bukan? Oh, bukan, alhamdulillah. Aman lah Ustaz. Jadi Jember aman, Jogja aman. Aman, Masya Allah. Kalau Bogor gimana kira? Bogor ini perlu dipertanyakan ini. Anak ingat ya, cerita seorang ibu-ibu yang di Jember, yang suaminya sudah niat poligami dan sedang proses poligami, akhirnya sang istri doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya suaminya mati tidak poligami. Karena istrinya minta sama Allah, memang dia merasa nggak mampu, kemudian dia berdoa minta sama Allah supaya dia tetap suaminya hanya untuk dia. Jadi kalau bicara apakah boleh seorang istri berdoa memohon kepada Allah SWT agar suaminya tidak memoligami dia, maka kembali kepada hukum poligami itu sendiri. Poligami itu bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan juga. Maka insya Allah nggak apa-apa seorang istri memohon kepada Allah agar suaminya tidak menikah lagi, tapi bapak-bapak juga boleh berdoa minta sama Allah agar istrinya menerima dia poligami. Ini doa akan diangkat, kuat-kuatan doa itu, dan yang terjadi adalah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya buat ibu-ibu, apabila umpamanya dia berdoa minta agar suaminya tidak nikah lagi, ternyata suaminya nikah lagi, apakah berarti doa dia tidak dikabulkan? Kita udah bahas, jawaban dari permohonan kita itu satu dari 3 hal. Jadi tatkala Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah memohon kepadaku pasti aku kabulkan. Jadi dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Jadi jangan pernah berkecil hati ketika ternyata suaminya poligami. Aku sudah doa minta sama Allah supaya suaminya tidak nikah lagi. Terus bagaimana dengan doa dia bertahun-tahun? Boleh jadi Allah ganti dengan yang setara dengan doa yang dia panjatkan, dijauhkan dari bala dan musibah yang seharusnya menimpa dia. Kemudian yang ketiga, Allah kumpulkan sebagai kebaikan yang kelak akan berada di timbangan kebaikan dia pada hari kiamat. Dan bapak-bapak yang doa terus minta supaya istrinya terbuka hatinya untuk poligami, dan memang jalan paling pintas untuk poligami, waduh, tenang ibu-ibu ya. Nah, mau direkam sama Ustaz? Bisa rekam. Dia berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu, belum tentu poligami itu baik buat kita. Belum tentu. Sebagian orang dikomporin sama temennya. Wah, Masya Allah, antum Ustaz, fulus banyak, masa ada zuat lagi antum? Terus
terus dipanas-panasin. Akhirnya poligami kebakaran. Karena dia melakukan hal itu bukan atas dasar keinginan dari hatinya yang memang berlandaskan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, atau ada keinginan yang berkaitan dengan mungkin ingin keturunan ya, atau ingin menjaga kehormatan dirinya. Dia menikah hanya karena dikompori sama teman-temannya. Maka kalau itu yang terjadi, jangan. Karena memang belum tentu antum itu membutuhkan hal itu. Memang kita tahu ada dua pendapat para ulama tentang poligami ini. Apakah poligami itu hal yang mubah saja, atau dia termasuk hal yang dianjurkan untuk dilakukan? Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih condong kepada yang mengatakan mubah saja. Jadi kalau engkau dengan satu istri sudah cukup dan sudah tenang damai, maka nggak perlu engkau untuk poligami. Bagaimana ibu-ibu, setuju? Oh, setuju ibu-ibu. Tapi kalau butuh gimana ibu-ibu? Kalau suaminya butuh, puasa katanya jamaah. Jadi disuruh puasa suaminya kalau butuh, Ustaz. Ya kalau butuh harus siap menerima resiko. Karena mau tidak mau ya, orang yang menikah lebih dari satu, dia berpotensi tidak adil, kecuali dia melawan nafsu dia, karena kadang-kadang dia lebih condong kepada yang pertama atau jauh lebih condong kepada yang kedua, sehingga mendolimin yang satunya. Akhirnya kita di dunia capek, lelah dengan istri-istri itu, di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan syariat poligami ini syariat yang bersyarat. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Kira-kira menurut bapak-bapak, Ustadz Amin ini sudah pantas nggak poligami? Ahlan wa sahlan. Bakpia Masya Allah laris, kitab banyak Masya Allah. Kayaknya udah cocok beliau ya. Kalau belum bisa main padel nggak cocok. Oh, kalau ini sudah bisa main padel, Ustaz. Nah, sebelah kanan tuh mungkin. Sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan dari Ustaz Amin? Fadhal Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Hamdi mungkin ada tambahan. Cukup. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Insya Allah jawaban yang ditunggu oleh mama ya khususnya Ustaz. Menurut kita kuat-kuatan doa antara kuat-kuatan doa ya. Iya, Masya Allah. Tapi pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Ami. Ustaz, ketika sujud pandangan kita dianjurkan tertuju ke tempat sujud. Namun ada hadis terkait dengan ihsan mengajarkan agar kita beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat kita. Sementara bagaimanakah seharusnya hati dan pandangan batin kita saat sujud, Ustaz? Apa yang sebaiknya kita lihat dengan hati ketika mata hanya memandang tempat sujud? Dan pertanyaan kedua, berapa lama kalau orang kuliah itu harus mengkodok, Ustaz? Dan apakah kalau dia balik ke Indonesia dia harus juga mengkodok? Mengkodok karena kuliah? Karena kuliah di luar negeri, Ustaz. Mengkosor atau mengkodok? Mengkodok puasanya, Ustaz. Kodok puasa. Ya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum menyinggung pertanyaan tadi, saya mohon izin untuk menyampaikan klarifikasi publik, Ustaz. Jadi dikhawatirkan nanti tersebar isu yang tidak diharapkan. Masya Allah. Kayaknya harus berdiri Ustaz supaya lebih. Masya Allah. Itu ANB diapain sama SRB? Mohon dipahami semuanya jamaah. Jadi ini murni kecelakaan tunggal jamaah. Sehingga SRB sama sekali tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Insya Allah aman saja. Alhamdulillah. Jadi apa masalahnya Ustaz harus pakai pembalut? Oh, pembalut kok. Salah Ustaz namanya.
Apa salon pas? Plester Ustaz. Koyo. Qadarullah masyafa'al, karena benturan dengan sesuatu. Jadi tadi sempat mengeluarkan darah dan harus diamankan dulu ya. Sehingga mohon maaf barangkali pemandangannya kurang satu atau kurang dua Ustaz. Baik, semoga tidak mengurangi semangat jamaah sekalian. Selanjutnya berbicara tentang bagaimana cara kita mengarahkan pandangan pada saat salat. Kebiasaan Nabi SAW ketika salat, beliau mengarahkan pandangannya ke arah sujud, ke arah tempat sujud. Kecuali ketika beliau yang pertama adalah saat tasyahud mengisyaratkan jari. Ibnu Umar mengatakan warama bibasarihi ilai. Rasulullah SAW mengarahkan pandangan mata beliau ke arah jari tadi. Dan yang kedua adalah saat ruku, karena ketika seseorang ruku dan dia memandang ke arah tempat sujud, konsekuensinya kepala itu nanti akan sedikit dongak ke atas. Padahal Nabi SAW ketika ruku, posisi kepala beliau tidak nunduk dan tidak dongak ke atas, tapi lurus sejajar dengan punggung. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini pandangan mata ketika salat itu tidak diarahkan ke atas, karena ini adalah larangan khusus dari Nabi SAW. Bahkan beliau memberikan ancaman yang keras, kalau orang yang suka salat sambil memandang ke arah atas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut pandangannya. Kemudian bolehkah salat menghadap ke arah depan atau menghadap ke arah imam jika dia di posisi sebagai makmum? Sebagian ulama berbeda pendapat ketika seseorang di posisi sebagai makmum, pandangan yang lebih tepat itu ke arah imam ataukah ke arah bawah, ke arah tempat sujud. Ada yang menganjurkan yang lebih tepat adalah ke arah imam, dan ada yang mengatakan sebagaimana posisi imam, dia memandang ke arah tempat sujud. Namun pandangan mata ke arah depan ini tidak dilarang, karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka melihat Nabi SAW saat beliau salat. Bahkan Rasulullah SAW pernah secara sengaja beliau salat di atas mimbar, lalu saat beliau ruku masih di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar. Begitu Nabi SAW mau sujud, beliau turun mundur, kemudian beliau sujud di bawah. Selesai salat, Rasulullah SAW menyampaikan, aku sengaja melakukan ini agar kalian melihatku bagaimana cara aku salat. Sehingga beliau melakukan kesengajaan ini menunjukkan bahwasanya makmum boleh melihat ke arah imam, maka pandangannya tidak harus selalu mengarah ke tempat sujud. Lalu berbicara berkaitan dengan bagaimana makna engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk ihsan maqamul musyahadah, ihsan untuk derajat yang pertama, yaitu ihsan seolah-olah seseorang melihat Allah, bentuknya adalah dia menghadirkan hati seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya. Manusia tidak mungkin melihat Allah dalam kondisi masih hidup, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Sebagai peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kehadiran Dajjal yang nanti dia akan ngaku sebagai Tuhan. Lalu bagaimana makna seolah-olah melihat Allah? Artinya menghadirkan hati dan perasaan seolah-olah Allah berada di hadapannya. Dan kita sampaikan fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah bahwa itu maksudnya adalah seseorang akan sangat serius, sungguh-sungguh ketika beribadah, sebagaimana seorang pekerja yang diawasi langsung oleh bosnya. Mungkin dia tidak akan bisa berkutik, fokus untuk bekerja. Demikianlah suasana manusia ketika dia salat dan dalam kondisi hatinya seolah-olah melihat Allah, dia akan bisa maksimal lahir batin ketika salat. Ini tidak ada kaitannya dengan masalah pandangan mata. Mau mandang ke depan, mau mandang serong kanan, serong kiri karena melihat imam, tidak akan berpengaruh berkaitan dengan masalah semangat seseorang dalam melaksanakan sholat dengan baik. Sehingga bisa nggak Pak orang sholat sambil melihat ke arah imam dan dia khusyuk? Bisa.
sebagaimana orang ketika di pelataran Ka'bah dia bisa sholat menghadap ke arah Ka'bah dalam posisi khusyuk sehingga pandangannya tidak ke arah sujud, karena sebagian ulama juga menganjurkan pada saat di Masjidil Haram agar dia memandang ke arah Ka'bah. Maka nggak ada kaitannya antara memandang ke arah bawah dengan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi sujud tidak mungkin dia ngelirik ke arah jidatnya, sehingga biarkan mata menghadap ke arah bawah sesuai dengan posisi wajah itu ketika menyentuh tanah, sehingga tidak ada keharusan untuk melirik ke arah atas, tapi dia cukup melihat sesuai dengan arah wajahnya. Wallahu a'lam. Ada tambahan? Pertanyaan kedua terkait jamak qasar tadi Ustaz. Kalau sholat Qasar, jamak qasar sholat ketika kuliah di luar negeri, berapa lama jangka dia boleh mengqasarnya Ustaz? Status manusia itu ada 3 ya, berkaitan dengan posisi dia: mustautin, mukim, musafir. Saya ulang ya, mustautin, mukim, musafir. Mustautin adalah orang yang menjadi penduduk setempat atau sudah menetap di situ, sehingga dia gak bakalan pindah, dia akan menjadi penduduk di area itu. Mukim, orang yang tinggal di posisi bukan musafir, tapi ada kemungkinan dia akan berpindah. Kemudian ada musafir ya, sebagaimana yang kita pahami, orang yang melakukan safar. Di posisi ketika orang itu mukim, mungkin saja dia mukim di beberapa tempat. Contoh, seorang mahasiswa luar Jogja, dia kuliah di UGM, lalu dia datang ke Jogja untuk menyelesaikan studi S1 selama kurang lebih 4 tahun, sehingga dia tinggal di sini selama 4 bulan atau 5 bulan untuk menempuh 1 semester. Begitu liburan dia pulang, 1 bulan dia pulang, nanti balik lagi ke sini. Maka dia mukim di 2 tempat, dia mukim ketika pulang dan dia mukim di Jogja. Yang kerja di job site, di job site dia kerja masa crew change, misalnya per 2 pekan, 2 pekan di job site, 2 pekan dia pulang. Berarti di posisi ini dia mukim di 2 tempat. Mungkin ada orang punya 2 istri, yang satu Jogja, yang satu Solo misalnya, sehingga dia mukim di Jogja dan dia mukim di Solo, atau Jakarta dan Bandung, sehingga ketika ke Bandung naik bus, dia mukim di Bandung dan dia mukim di Jakarta. Di posisi ini dia bukan mustautin, memungkinkan bagi dia untuk segera pulang pada saat tugas dia selesai, tapi dia bukan musafir karena tanda-tanda safar dia sudah putus. Dia sedia kasur, dia bahkan kadang beli kompor, dia beli perlengkapan untuk umumnya orang hidup normal di daerah itu, maka dia bukan musafir. Karena itu para mahasiswa yang menempuh studi dalam kurun waktu yang cukup panjang di tempat dia kuliah, status dia mukim, tapi mungkin dia bukan mustautin karena dia tidak ada keinginan untuk menetap di situ. Nanti selesai studinya dia akan pulang. Nah, posisi dia mukim maka tidak berlaku hukum-hukum musafir, sehingga dia nggak boleh qasar. Kemudian kalau jamak yang menyesuaikan kebutuhan, karena jamak tidak harus dalam posisi safar. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Ustadz Hamdi. Baik, pada Ustadz Hamdi. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya mengenai menjadi ayah yang sering dinas meninggalkan keluarga Ustadz, sehingga susah atau sedikit waktu untuk membimbing anak-anak. Bagaimana tipsnya Ustadz agar anak-anak bisa tetap kita ajarkan yang terbaik? Serta mohon izin pertanyaan kedua mengenai menyimpan barang yang mungkin dipakai di masa mendatang namun terkadang tidak terpakai juga sampai fungsi barangnya tidak seperti sedia kala Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Pada Ustadz Hamdi, falyatafadhal Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd.
Yang pertama, ya tentu kita sebagai ayah perlu menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai ayah itu bukan hanya sekedar nafkah. Dan nafkah adalah bagian besar dari tanggung jawab kita. Dan itu adalah modal kepemimpinan seorang ayah, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tapi dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, sehingga seorang ayah selain dia memberikan nafkah, dia juga harus punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Ya, mengajarkan anak-anaknya ilmu, mengajarkan anak-anaknya adab. Ya, apalagi konteksnya adalah ayah. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menafsirkan ya surat At-Tahrim ayat 6 tadi dengan mengatakan arti dari menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Jadi ini tanggung jawab kita juga sebagai ayah. Ya, kita bukan cuma membiayai kehidupan mereka saja, tapi kita juga harus punya kesadaran untuk mendidik mereka di atas ilmu yang benar, ya, dan juga di atas adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada asalnya, ya, pada saat seseorang itu berkeluarga, maka dia tinggal bersama istrinya dan bersama anak-anaknya. Ya, dan dia berusaha untuk memaksimalkan keberadaannya bersama keluarganya untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik istrinya. Akan tapi kalau kemudian qadarullah ma syaa fa'al, ternyata dia harus dinas atau kerja di luar kota misalnya, atau kerja di luar negeri misalnya, maka alhamdulillah kita sekarang hidup di zaman yang mendapatkan kemudahan untuk berkomunikasi dengan keluarga kita walaupun kondisinya kita berjauhan. Ya, setiap hari kita bisa telepon anak-anak kita, setiap hari kita bisa video call anak-anak kita, dan kita bisa menyapa mereka, menasehati mereka, kemudian tetap menjaga hubungan itu supaya tetap hangat. Dan ini penting ya. Jadi bukan cuma sebagai pendidik, bukan cuma sebagai ayah yang mengajarkan ilmu saja, tapi kehadiran seorang ayah itu sangat penting bagi anak-anak kita. Ya, sehingga sekali lagi bahwa pada asalnya pada saat seorang menikah dan memiliki keluarga, maka dia tinggal berbarengan. Ya, tapi qadarullah kalau ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tinggal berjauhan, maka silahkan manfaatkan media-media komunikasi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi, akhi? Menyimpan barang yang kemungkinan akan berguna tapi ternyata tidak layak lagi, Ustaz. Para ulama menyebutkan bahwa hakikat dari rizki seseorang adalah sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang tersebut. Ya, sehingga seseorang harus sadar bahwa setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan nikmat-nikmat besar, barang yang mahal, tas misalnya, atau barang-barang lain yang dibeli dengan uang yang mahal. Dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di hari kiamat, di hari tersebut kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan. Sebagian salaf menafsirkan arti dari an-na'im, nikmat yang akan ditanya adalah minum air putih yang dingin di bawah terik panas matahari. Antum bisa bayangkan, pernah kita pada saat minum air putih ketika kepanasan kita merasa bahwa ini adalah nikmat yang harus disyukuri? Subhanallah, banyak di antara kita mungkin lalai. Ya, kita bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan uang banyak, ketika mendapatkan motor baru misalnya, ketika dapat kenaikan karir misalnya, kita bersyukur, kita merasa bahwa ini nikmat dari Allah. Bayangkan sebagian salaf menafsirkan an-na'im dalam ayat tersebut
dengan apa? Air putih yang diminum ketika panas terik matahari. Ya, dan ini disebut oleh para ulama tafsir dengan tafsir bil mithal. Ya, menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan contoh dari bagian yang terkandung dari makna ya ayat tersebut. Ya, sehingga seluruh nikmat akan ditanya. Ya, maka seseorang harus berusaha untuk pandai-pandai ya, memilah di antara barang-barangnya mana yang digunakan, mana yang tidak digunakan, mana yang bisa bermanfaat untuk dirinya, mana mungkin barang-barang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, khususnya ibu-ibu ya. Subhanallah, sebagian orang, Masya Allah, khususnya perempuan yang punya baju berapa bu? Punya baju bu? 10, 20, 30, ternyata yang dipakai cuma berapa? Cuma 3 atau 4 atau 5. Ya, dan ini seharusnya kita bermuhasabah ya, kita melihat ya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan sampai tidak dimanfaatkan sama sekali. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa seseorang ya harus pandai-pandai bermuhasabah, kemudian dia melihat ya barang-barang yang digunakan, yang tidak digunakan, ya baju yang biasa dipakai, baju yang sudah tidak terpakai, atau dia ternyata beli terlalu banyak akhirnya nggak bisa dimanfaatkan, kasihkan ke orang lain. Ya, justru itu akan menjadi pahala buat kita ya, selama orang yang kita berikan mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan kepadanya. Ya, mungkin itu ya. Silakan ditambahkan Ustadz Syafiq dan Ustadz Nabi. Ya, Ana mohon izin berkaitan dengan bapak-bapak yang suka safar ya. Karena kok kayak Ana suka safar, Ustaz. Suka meninggalkan anak-anak. Jadi salah satu yang perlu dilakukan adalah kerjasama yang baik sama emaknya. Kalau tadi dengan adanya teknologi kita bisa terus berkomunikasi, alhamdulillah itu hal yang baik, nikmat yang Allah berikan. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana bapak ini tidak salah pilih istri, kemudian dia berusaha untuk memuliakan istrinya karena dia titip anak-anak itu kepada ibunya. Di saat dia safar, mungkin berpekan-pekan dia nggak datang. Dan ketika ada kerjasama yang baik antara suami dan istri ini, insya Allah mama juga tahu ya, ibu-ibu juga tahu bahwasanya ibu itu bertanggung jawab, bukan hanya bapaknya yang bertanggung jawab. Ibu itu bertanggung jawab dan akan dimintain pertanggungjawaban. Maka usahakan para ibu melaksanakan tugasnya dengan baik, karena memang banyak terjadi perdebatan di antara netizen dan warganet. Kalau Ustadz berceramah bagaimana seorang istri punya kewajiban memuliakan suaminya, menghormatin suaminya, taat sama suaminya, membantu suaminya, ini emak-emak komentarnya apa? Suami yang seperti apa? Ya suamimu gitu loh, kalau suami tetangga enggak gitu loh. Ini mungkin, jadi perlu bapak-bapak untuk bekerja sama yang baik dengan ibu-ibunya, sehingga ibu-ibu tahu dengan tugasnya. Berapa banyak ya kalau kita melihat ulama-ulama yang menjadi alim dan kemudian mengajarkan ilmunya kepada umat, yang bapaknya nggak ada bapaknya udah mati, ini anak yatim. Tapi sang bapak tidak salah pilih ibu, sehingga tatkala sang bapak ini pergi, maka sang ibu akan menjalankan tugasnya. Barakallahu fikum. Gimana menurut Ustaz tadi? Masya Allah. Baik, setuju Ustaz. Cuman ini Ustaz, banyak sekali masyarakat itu punya anggapan bahwa ketika seorang anak beramal saleh, maka orang tuanya otomatis dapat pahala. Sehingga ada yang nikah di Jogja, bikin anak tinggal, nikah lagi di Sumatera, nanti bikin anak tinggal lagi, pindah ke Papua, bikin anak tinggal lagi, naruh bibit di banyak tempat.
Dalam anggapan dia, nanti ini anak kalau besar bahkan jadi ustadz, pembimbing umroh, kan tiap hari dia ke tanah suci. Maka bapaknya otomatis bisa mendapatkan transfer pahala dari amal soleh anak. Bapak, betul nggak kayak gitu, Pak? Apakah betul bahasanya orang tua akan secara otomatis mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak? Salah atau betul? Salah atau betul? A, salah. B, betul. C, tidak tahu. C, tidak tahu, Ustaz. Ada beberapa orang yang punya pemahaman bahwasanya orang tua otomatis dapat pahala dari anak, dan ini diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah menyampaikan, kami tidak menjumpai dalil. Sekelas Syekhul Islam kalau ngomong nggak menjumpai dalil, wallahu alam apakah ada dalilnya atau tidak. Tapi setingkat beliau kalau sudah mengatakan aku nggak menemukan dalil yang mengatakan bahwa orang tua otomatis mendapatkan pahala dari amal anak. Yang ada adalah orang tua bisa mendapatkan pahala dari doa anak, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia mati seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Salah satunya adalah awwaladin saleh yad'ulah. Nabi SAW tidak mengatakan awwaladin saleh ya'budullah ya'malu syai'an, tidak. Beliau mengatakan awwaladin saleh yad'ulah. Sehingga siapa yang sebenarnya bisa mendapatkan pahala dari amal soleh anak? Jawabannya adalah semua yang berperan dalam pendidikan anak. Maka pada satu anak ini kita berkongsi, bekerja sama untuk membentuk dia. Kerjasama bapaknya, kerjasama ibunya, kerjasama gurunya. Gurunya pun banyak, mulai dari guru TK sampai dia lulus kuliah. Dia punya banyak guru, semuanya turut berkontribusi sampai jadinya anak ini sebagai sosok tertentu yang dia bisa beribadah kepada Allah. Karena itu siapa yang punya peran paling besar, harapannya dia mendapatkan pahala yang paling banyak. Yang jadi masalah ini Pak Ustadz, hampir di semua pesantren itu punya kasus SPP nunggak. Coba kira-kira bapak-bapak saya tanya, bapak lebih senang mana? Anaknya mondok dapat beasiswa atau dibiayai sendiri? Anaknya belajar dapat beasiswa gratis sehingga duit bapaknya nggak keluar, atau bapaknya membiayai sendiri? Biaya sendiri, Ustaz. Yang mana? Biaya sendiri. Boleh jawab nggak jujur? Beasiswa katanya anaknya hebat berarti kan? Gimana? Mungkin orang tua banyak yang menjawab, ya berharap dapat beasiswa Pak Ustaz, biar duit bapaknya nggak keluar. Kalau dari sisi pertimbangan ekonomi ya, bukan masalah prestasi. Sehingga subhanallah, ini bapak duitnya udah nggak keluar, nggak ikut ngajari, itu Anda seperti menyerahkan sebuah peluang bisnis yang menguntungkan kepada orang lain. Sehingga kalau misalnya bapak buat gambaran, ketika ada satu lokasi bisnis yang itu sangat menguntungkan Pak, bapak punya modal untuk mengembangkan bisnis itu, kira-kira Anda ngajak orang lain atau kerjakan sendiri? Kerjakan sendiri. Anak ini nanti ketika dewasa dia akan beramal, mengerjakan sholat, beramal yang lainnya dan seterusnya, dan itu pengaruh dari pendidikan yang rangkaiannya panjang. Kalau ternyata kontribusi terbesar itu adalah orang lain, karena orang tuanya sepeser pun nggak mengeluarkan duit, nggak ikut terlibat dalam pendidikan tadi, maka orang lain yang mendapatkan keuntungan, bukan bapaknya. Tapi kalau bapaknya terlibat aktif ya, dan dia tidak sia-siakan peluang itu, maka dia akan terus berjuang gimana caranya biar anaknya ini jadi lahan investasi bagi dia. Ya sudahlah, kau boleh tinggal di pondok, mungkin bapakmu nggak punya kemampuan untuk murojaah hafalan kamu, untuk ngoreksi hafalan dia, pelajaran bahasa Arab dan seterusnya, tapi bapak yang siap untuk mendanai semuanya. Biar nanti ketika kau jadi orang, kau beramal, dari kegiatan belajar yang kau lakukan, bapak tidak ketinggalan untuk bisa mendapatkan pahala. Saya punya kawan Ustadz, anaknya ini kuliah S3 dan beliau pengen cari beasiswa.
karena nggak pingin merepotkan orang tuanya. Tapi apa kata ibunya? Kalau kamu S3 dibiayai oleh orang lain, cari beasiswa, nanti ibu nggak dapat pahala. Sudah, kau S3 saja, biar ibu yang bayari. Yang mungkin sebagian besar orang kan seneng anaknya dapat beasiswa, duit bapaknya nggak keluar. Tapi ada sebagian orang yang anaknya ini dijadikan sebisa mungkin biayanya murni dari orang tuanya. Ya. Wallahu alam, di sini nggak tahu saya. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah komplit pertanyaannya dan jawaban yang disampaikan. Insyaallah selanjutnya kepada Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz, izin meminta nasihatnya. Bagaimana cara menata hati agar lebih bisa menerima isi nasihat dari suami Ustaz? Daripada rasa sedih atau kecewa karena cara beliau yang menasehatinya kurang tepat. Qadarullah, suami ana kalau menasehati seringkali dengan nada marah, kesal, sering melabeli seperti dari dulu begitu, tidak pernah berubah-berubah, dan lain-lain. Dan terkadang di depan umum dan didengar anak-anak. Seringnya saya jadi fokusnya ke sedihnya Ustaz, tapi tidak ingat inti dari nasihatnya. Bagaimana Ustaz kiat-kiat agar bisa memberi masukan ke suami? Apakah berdosa karena kesal dengan cara suami? Kemudian apakah kita mendiamkan saja agar suaminya sadar sendiri? Atau karena pernah mencoba sampaikan tapi suami malah tambah kesal karena dianggap tidak patuh? Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah, suaminya hadir nggak? Barakallahu fiik ya. Apa yang ditanyakan sepertinya mewakili. Betul Ibu? Betul apa enggak? Oh enggak ya. Jadi ada sebuah sistem pendidikan yang memang perlu diperbaiki. Di negeri kita tercinta ini, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, tidak ada pelajaran untuk menjadi suami. Nggak ada. Semua pelajaran yang diajarkan di sekolah membentuk anak untuk menjadi pekerja. Untuk menjadi pekerja. Sebagaimana juga tidak ada pelajaran untuk menjadi seorang istri. Ibu-ibu ada yang belajar untuk menjadi seorang istri? Nggak ada. Mau sampai kuliah S3 pun nggak ada mata pelajaran menjadi seorang istri. Kemudian setelah itu juga nggak ada pelajaran menjadi seorang bapak. Dan tidak ada pelajaran menjadi seorang ibu. Ini karena ya sistem dari orang-orang yang tidak peduli dengan urusan keluarga. Padahal keluarga ini pondasi sebuah negara dan bangsa. Apabila keluarga dibentuk tanpa ilmu, maka jadinya banyak perceraian yang membuat rumah tangga berantakan. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa sikap istri ketika mendapati suami yang seperti ini? Alhamdulillah istrinya sudah biasa, memang suamiku kayak gini, ya sudah diterima. Mau diapakan suaminya seperti itu? Namun seorang istri yang soleha berusaha untuk memperbaiki diri atau menanyakan kembali kepada suami. Pada saat tadi disampaikan, dia nggak fokus dengan nasihat suaminya, karena suaminya lebih banyak menyalahkan, bukan memperbaiki. Suaminya lebih banyak mencela daripada memberikan nasihat. Maka berusaha istri ini untuk mencari waktu yang lain agar sang suami tahu bahwa dia serius untuk memperbaiki diri. Umpamanya sang suami marah ada anaknya, atau tadi mungkin marah di depan umum,
Nanti ketika sampai rumah, ketika malam sudah larut, ketika anak-anak sudah tidur, datanglah istri kepada suaminya, sampaikan, "Mas, aku minta maaf, boleh engkau ulangin lagi nasihatmu tadi? Aku tadi nggak fokus karena ada anak-anak, ada ini dan itu." Jadi sang suami sadar istrinya ingin memperbaiki diri. Memang ada suami-suami yang tidak memaklumi kekurangan istri. Jadi kalau dikatakan kamu itu nggak berubah-ubah, dari dulu memang seperti itu. Dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wanita dari dulu sampai kiamat itu naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang, agamanya kurang. Bagaimana Allah Rabbul Alamin memaklumi wanita dalam kekurangannya. Ketika datang bulan, wanita nggak sholat, bahkan dia tidak mengqadha sholat. Ketika dia nifas 40 hari, bayangin ya, umpamanya dia nifas 40 hari, menurut sebagian ulama 60 hari, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dan Allah memberikan keringanan itu. Makanya tatkala Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci mereka, adalah hal-hal yang tidak disukai. Allah memberikan arahan kepada para suami, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Artinya sabar. Cuma tadi masalahnya tidak ada pendidikan menjadi seorang suami, sehingga muncullah suami-suami mungkin yang kurang peduli sama istrinya. Dia juga nggak bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kembali, yang bertanya karena istri bukan bapak-bapak, maka jawabannya buat para istri. Ketika engkau mendapatkan suami yang seperti itu dan engkau tadi nggak fokus ya dengan nasihat, lebih kepada kesedihannya, cari waktu engkau duduk sama suami, pijet kakinya, sampaikan aku minta maaf, aku memang nggak sempurna dan aku makasih banyak kau sudah kasih nasihat, tapi boleh kau ulangi bang, soalnya tadi banyak anak-anak ini itu. Sehingga sang suami sadar kapan seharusnya waktu dan tempat yang tepat untuk memberikan nasihat, tanpa harus ngomong sama suami, "Mas, kalau kau mau kasih nasihat aku, jangan di depan anak-anak." Nggak perlu ngomong gitu, tapi sampaikan tadi, "Aku minta engkau ulangi nasihatmu biar aku lebih meresapkan, soalnya tadi nggak sempat terdengar," ya, seperti itu. Dan insya Allah dengan cara seperti itu semoga suami bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, seorang istri yang memiliki suami seperti ini, tambahkan pelayanan. Jadi manusia secara tabiat itu kalau ada orang berbuat baik terus kepada dia, akan luluh hatinya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan berkaitan dengan ketidaknyamanan kita dengan saudara kita atau permusuhan yang terjadi. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu tentang menyikapi hal itu? Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kok bisa ya orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan? Karena bahan dasar manusia ini bisa dibentuk, tidak seperti iblis yang bahan dasarnya adalah api, nggak bisa dibentuk api itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan berkaitan dengan menghadapi bisikan-bisikan syaitan, ya, godaan-godaan iblis, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Udah engkau minta tolong sama Allah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla menghadapi syaitan. Tapi kalau manusia tadi suaminya, engkau berbuat baiklah sama dia. Anda ingat cerita seorang syekh ya, yang dia menceritakan tentang seorang wanita yang dia menikah 18 tahun. Dia menceritakan perempuan ini kepada syekh, 6 tahun pertama syekh, Allah azab buat aku,
Suaminya zalim, suka marah-marah. Ada banyak hal yang terjadi di rumah itu. Tapi sang perempuan ini ketika ditanya sama kawan-kawan, gimana suamimu? Selalu dia, suamiku baik. Suamiku baik. Maksudnya baik dibandingkan dengan suami-suami yang lebih buruk dari dia. Dan setelah 6 tahun dia bersabar, terus memberikan pelayanan kepada suaminya, dia cerita, suamiku sekarang Syekh seperti cincin di tanganku. 12 tahun ya kemudian ya, seperti cincin di tanganku, yang kapan aku mau lepas, aku lepas. Baik sekali suami. Jadi para istri yang punya suami seperti itu, berikan pelayanan lebih kepada suaminya. Jangan kemudian gara-gara kejadian itu kemudian kau kurang menghargai suamimu. Akhirnya bukan permasalahan itu selesai, tapi suami tetap akan seperti itu dan tidak berubah. Sambil terus didoakan suaminya. Dan kita tahu silahul mukmin, ya, senjata seorang mukmin itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Fadhal Ustaz. Mewakili yang bapak-bapak Ustaz. Masya Allah. Karena kan Ustaz Syafiq ini spesialis pertanyaan dari ibu-ibu ya. Kadang bapak-bapak bilang, kok kamu nggak berubah-berubah. Istrinya bilang, lah gimana lagi, aku dari dulu kayak gini, kenapa kau mau sama aku? Itu gimana cara jawabnya Ustaz? Ya memang kenapa untuk mau sama dia aja mah, kan udah tahu dia kayak gitu memang. Jadi memang intinya Ustaz, anda lihat ya, memang perempuan ini kurang gitu ya. Betul ibu-ibu. Makanya perlu digedempi yang lain gitu ya. Jadi perlu dimaklumi kekurangan. Perlu dimaklumi kekurangan. Perlu dimaklumi Ustaz. Ya, yang ini kurang setengah, tambahi setengah lagi, bukan gitu Ustaz ya? Jadi lengkap gitu Ustaz ya. Padahal kalau gitu Ustaz, ada cerita seorang laki-laki yang mengeluhkan istrinya Ustaz. Istri anak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus Syekh ini tanya, berapa istrimu? Satu. Oh engkau satu, aku punya 3 semuanya kayak gitu. Masya Allah. Ini memang sudah Allah tetapkan wanita itu kurang memang Ustaz. Jadi mau ditambahin tadi Ustaz pikir kan 1 tambah 1 jadi lengkap Ustaz. Oh tambah ruwet Ustaz. Mengumpulkan kekurangan. Mengumpulkan kekurangan. Jadi intinya memang memaklumi kekurangannya dia Ustaz. Nah, jadi pelan-pelan memperbaikinya. Dan ada satu yang namanya taghaful mungkin Ustaz. Ustaz bisa jelaskan Ustaz taghaful kepada bapak-bapak Ustaz. Masya Allah. Baik, ini ranahnya Ustaz Syafiq ya. Jadi saya cuma berharap semua bapak-bapak bisa meniru beliau yang sudah berpengalaman mengumpulkan aneka kekurangan gitu. Wallahu alam. Baik, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma itu sempat mengadu kepada bapaknya Abu Bakar tentang kerasnya Zubair bin Awwam. Karena sebagian di antara sahabat walaupun mereka mulia dan dijamin oleh Allah masuk surga, tapi mereka memiliki karakter syadid seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk juga dengan Zubair bin Awwam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan untuk memaklumi sisi kekurangan itu, sebab suaminya adalah orang yang dijamin masuk surga. Ini masalahnya yang bertanya dijamin masuk surga nggak itu? Nggak termasuk berarti saja. Berarti sabarnya ibu-ibu semoga nanti bisa semakin menambah nilai pahala. Nah. Ini tadi pertanyaannya Ustaz, suami yang kayak apa gitu Ustaz? Suami yang kayak apa ya? Nah, tapi yang jelas selama suaminya yang harus dihormati Ustaz ya. Begitu ibu-ibu ya. Bapak-bapak bagaimana, setuju? Bapak cuma nunduk ya. Cik, ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawaban yang disampaikan. Kita lanjut untuk Ustadz Ami, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah boleh alat yang digunakan untuk kegiatan marketing di perusahaan saya disupport oleh bank syariah Ustadz? Yang dimana bank syariah tersebut adalah rekanan saya untuk transaksi di perusahaan saya. Syukran Ustadz. Alat yang digunakan untuk marketing, alat yang digunakan untuk kegiatan marketing di perusahaan saya disupport oleh bank syariah. Ya, syukran Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Jadi berinteraksi dan bertransaksi dengan bank memang tidak mutlak bisa kita sebut bermasalah. Saya lebih suka menilai bukan dengan penilaian global, tapi lebih tepatnya penilaian dari sisi produk. Pertama, kita perlu lihat terlebih dahulu posisi kita sebagai nasabah. Kalau Anda berada di posisi sebagai nasabah kreditur, berarti Anda nyimpen uang di lembaga keuangan tadi. Karena akad yang terjadi ketika seseorang nabung, statusnya adalah utang. Jika bank memberikan fasilitas kepada kita sebagai nasabah disebabkan karena akad utang itu, maka status fasilitas ini riba. Sebagaimana kaidah umum, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Sehingga misalnya perusahaan Bapak punya tabungan di bank itu, nyimpen uang di bank itu, lalu bank ini memberikan kompensasi dalam bentuk diberi fasilitas apa, misalnya aplikasi untuk marketing atau kemudahan yang lain, yang itu andaikan bukan nasabah pasti berbayar. Berarti perusahaan ini mendapatkan senilai sekian untuk jasa yang diberikan oleh bank karena dia punya uang di bank itu, dan itu gratis. Kalau seperti ini, Allahu ta'ala alam, berarti fasilitas itu termasuk kategori layanan karena transaksi utang, dan itu tidak boleh diterima. Lain halnya kalau misalnya fasilitas itu adalah fasilitas sebagai konsekuensi ketika kita punya rekening di bank itu dan aplikasinya menyediakan. Contohnya, hampir semua bank dia punya aplikasi internet banking, lalu kita memanfaatkan aplikasi internet banking itu untuk transfer ke sesama rekening, dan itu free karena cuma pemindahan buku. Yang seperti ini tidak masuk kategori manfaat tambahan, karena ini hal normal yang umumnya terjadi dalam transaksi utang piutang. Untuk itu, jika Anda bisa pastikan bahwasanya ini adalah fasilitas tambahan karena perusahaan tadi menyediakan, atau kan perusahaan Anda tadi punya rekening di bank tersebut, maka kami sarankan untuk tidak menggunakannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya untuk Ustadz Hamdi. Izin Ustadz, awalnya ini hanya chat-chatan sama lawan jenis Ustadz, namun sadar kalau ternyata itu salah. Akhirnya dia berhenti dan dari chat-chatannya. Akan tetapi keduanya saling memberi kode lewat repost-repostan IG dan lain-lain. Apabila dinasihati, ikhwan ini selalu berkata, toh nggak sering-sering, pasti juga nanti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustadz yang seperti ini. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ini tidak disebutkan ya, apakah seorang suami atau bukan ya? Yeah. Kalau seorang suami ditanyakan ke Ustaz Syafiq lagi. Ini remaja kayaknya. Perlu kita sadari bersama ya, kalau memang konteksnya adalah remaja, maka penting ya bagi seorang ayah, seorang ibu untuk menjelaskan kepada anak-anaknya tentang bahaya dosa besar yang bernama zina. Dan zina ini adalah dosa besar yang keburukannya di dunia sebelum di akhirat. Ya, reputasi hancur karena zina, nama baik hancur karena zina, keluarga semuanya malu karena zina. Makanya dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melarang kita untuk terjerumus ke dalam zina, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekat kepada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina," janganlah kalian mendekat kepada zina. "Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, dimurkai oleh Allah, dan jalan yang sesat. Jadi mendekat aja nggak boleh.
Makanya kalau kita perhatikan, ya, syariat Islam itu memutus seluruh wasilah yang bisa menjerumuskan kepada zina. Dari mulai bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan diharamkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Kepala kalian ditusuk dengan besi panas itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bayangkan bapak-bapak sekalian, ya, ini cuma sekedar menyentuh, gak sampai zina, tapi kepala yang ditusuk dengan besi panas itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya gak pernah, ya, bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Kemudian juga gak boleh berdua-duaan dengan perempuan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa thalithuhu wa syaitan." Tidaklah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Ini kira-kira kalau lagi berduaan terus ada setan yang ketiga, apa yang dilakukan sama setan untuk dua orang ini? Dikasih nasihat? Dikasih kajian? Setan akan berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan mereka berdua ke dalam zina. Ya, sehingga ini syariat Islam dalam memutus seluruh wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada zina. Dan yang paling berbahaya di zaman sekarang adalah bahwa khalwat atau berdua-duaan dengan perempuan yang tidak halal ini tidak hanya secara fisik. Kalau dulu orang mau khalwat dia harus ketemu dulu sama perempuannya, harus cari tempat yang sepi, kemudian harus kunci pintu, gak ada yang lihat, ya, effortnya luar biasa. Tapi sekarang, ya Allahul Musta'an, seseorang bisa menggunakan media sosial yang dia miliki untuk berdua-duaan dengan perempuan. Dia bisa chatan di WhatsApp, dia bisa video callan, ya, dia di dalam kamarnya dan perempuannya di dalam kamarnya kondisinya berkhalwat. Padahal mereka berjauhan, akan tapi mereka berkhalwat. Ya, dan ini khalwat yang sangat-sangat berbahaya. Ya, sehingga ya seorang berusaha untuk menjaga dirinya, membuat batasan dengan lawan jenis. Ya, dan ini penting ya untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita punya anak remaja, ya, umurnya belasan tahun, dari SD lanjut ke SMP, ya ini sudah perlu untuk diingatkan tentang batasan-batasan yang harus dilakukan terhadap lawan jenis. Ya. Dan subhanallah, ya, dan banyak ya di dalam Al-Quran, ya, nasihat-nasihat yang bisa diambil yang menjelaskan tentang batasan-batasan semacam ini. Di antaranya adalah kisah di mana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sampai di sumur di kota Madian, kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua perempuan yang sedang menunggu kerumunan laki-laki yang sedang mengambil air. Lihat, sebagian ulama menyebutkan bahwa faedah yang bisa diambil dari cuplikan kisah ini adalah bahwa dua wanita ini adalah wanita solehah. Apa tandanya? Dia nggak mau gabung sama kerumunan laki-laki. Lihat, ini pelajaran buat ibu-ibu sekalian. Ya, kalau punya anak perempuan, kasih tahu kalau ada kerumunan laki-laki jangan gabung. Ya. Dan juga dilanjutkan kisahnya ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya, ya, apa yang sedang dilakukan? Ternyata dua perempuan ini sedang membantu ayahnya untuk memberikan minum kepada untuk hewan ternaknya. Lalu ditolong oleh Nabi Musa. Kemudian dua perempuan ini pulang ke rumah, ternyata dapat amanah dari ayahnya untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam. Ketika anak perempuan ini datang lagi ke Nabi Musa untuk menyampaikan amanah dari ayahnya, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks kisahnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Waja'at ihdahunna ala istihya tamshi ala istihya." Waja'at ihdahunna tamshi ala istihya. Salah seorang dari mereka berdua datang berjalan menuju Musa dalam kondisi malu. Umar bin Khattab mengatakan bahwa maksud dari merasa malu di sini adalah laisat bisalfa,
kharrajah wallajah. Dia bukan perempuan yang berani sama laki-laki, suka keluar masuk seliweran ketemu sama laki-laki. Tidak seperti itu. Lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang batasan dengan lawan jenis. Ya, dan saya suka menyampaikan bahwa subhanallah ya, padahal kisah ini kalau kemudian tidak disebutkan bahwa dia berjalan dengan malu, kita bisa memahami kisah ini dengan sempurna. Faham maksudnya ya? Bahwa wanita ini datang kepada Nabi Musa, kemudian menyampaikan amanah yang diperintahkan oleh ayahnya. Selesai, kisahnya bisa difahami. Tapi saking pentingnya faidah ini, Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyebutkan bahwa wanita ini pada saat datang kepada Musa, tamshi ala istihya, dia berjalan dengan sifat malunya. Ya, sehingga kalau konteksnya adalah kepada remaja, maka sampaikan hal-hal yang semacam ini, nasihat-nasihat ya, agar seseorang itu menjauh dari zina, tidak mendekati zina, memutus seluruh wasilah yang bisa menjerumuskan kepada zina, dan termasuk diantaranya DM-DM-an tadi ya, atau saling repost ya, apalagi yang di repost kegiatan si akhwat ya, si akhwat lagi ngapain di repost ya, nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Sehingga hal-hal yang semacam ini dihindari ya. Dan juga saya sering katakan ya kepada jamaah ya, khususnya ikhwan ya, dan akhwat juga sama tentunya, atau kepada ikhwan dulu mungkin, kalau punya Instagram, stop follow akun-akun akhwat ya. Gimana Ustaz? Setuju Ustaz ya? Ngapain ya akhi? Ngapain follow akun akhwat? Gak ada manfaatnya sama sekali. Bapak-bapak ini kayaknya perlu dikasih nasihat juga. Jadi bukan cuma yang remaja doang, yang sudah punya istri ini juga. Betul. Kalau ummahat follow akun Ustadz gimana? Follow Ustadz Hamdi gimana? Oh jangan, kalau Ustadz Hamdi jangan di follow. Ustadz Syafiq sama Ustadz Hamdi aja cukup ya. Ya, sehingga ya nggak perlu sama sekali. Gimana bapak-bapak? Sepakat insya Allah, setuju dengan nasihat ini? Setelah kajian unfollow akhwat-akhwat yang ada di yang kita follow ya? Nggak perlu sama sekali. Ya kita follow ya akun-akun yang memang memberikan manfaat. Ya kalau lawan jenis dihindari. Ya para akhwat juga demikian. Ya walaupun akunnya adalah akun ustaz ya, kalau kemudian itu menimbulkan fitnah nggak boleh. Akan tapi ketika dia follow ustadz misalnya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan penjelasan agama, maka tentu nggak masalah. Ini kembali kepada niat ya. Tapi kalau ikhwan nggak perlu sama sekali ya. Tayyib. Tapi kalau akhwat, kalau memang ada kebutuhan ya, ternyata memang ada manfaat yang diambil, maka nggak masalah. Intinya adalah bahwa ya kita sebagai ayah, sebagai ibu perlu menjelaskan kepada anak-anak kita tentang batasan-batasan yang harus ditempuh ya, yang harus dilakukan ya antara lawan jenis seperti itu ya. Silahkan ditambahkan Ustaz Syafiq dan Ustaz Amin. Cukup insyaallah Ustaz ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jazakumullah khairan Ustaz Hamdi atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya untuk Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya langsung. Saya seorang anak yang dibesarkan orang tua saya dengan sangat keras Ustaz. Saya sering dibentak, saya sering dimarahi, dipukul sejak kecil. Jadi setelah saya dewasa dan punya anak, kadang saya sering terbawa emosi juga saat mendidik anak. Tapi saya sangat takut anak saya akan merasakan hal yang sama dengan saya. Dengan kata lain, sekarang ini saya merasa sayang dengan orang tua saya, tapi saya nggak mau jadi orang tua seperti mereka. Jujur Ustadz, kadang sampai saat ini masih sering rasa sakit dan kesal itu muncul pada orang tua saya. Saya meminta nasihatnya Ustadz, bagaimana cara supaya saya bisa ikhlas dengan apa yang saya alami dulu dan saya bisa berbakti dengan sepenuh hati di saat orang tua saya sudah semakin tua seperti sekarang ini. Jazakumullah khair Ustaz.
Masya Allah jemaah. Ana ingat dengan cerita mahasiswa di kampus kita yang nulis skripsi tentang rumah jompo di Jember. Jadi di Jember itu ada rumah jompo sejak zaman yang lama ya. Salah satu yang diteliti itu adalah kenapa orang tua itu kok dibuang sama anaknya di tempat itu. Hasil dari wawancara dengan orang-orang yang ada di panti jompo, mungkin 70% lebih itu ternyata memang orang tua yang zalim sama anak-anaknya. Subhanallah ya. Ada yang ditanya, kenapa bapak? Iya, saya yang salah memang sama anak-anak saya dulu. Saya dulu meninggalkan anak-anak saya. Saya cerai sama ibunya, anak-anak gak diurusin, kemudian dia merantau ini itu. Ketika tua dia mau balik sama anak-anaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang seorang bapak yang mengeluhkan kelakuan anaknya. Dipanggillah sang anak. Maka akhirnya sang anak menyampaikan kepada Umar kelakuan bapaknya. Lalu Umar berkata kepada orang-orang yang ada di sana, mengatakan, birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian berbuat baiklah kepada anak-anak kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, gitu loh. Karena balasan itu sesuai dengan amalan. Tapi ini bukan sebuah legalitas buat anak untuk tidak berbakti sama orang tuanya. Jangan gara-gara tahu orang tuanya pernah melakukan kezaliman kepada dia, akhirnya dia nggak mau berbakti kepada orang tuanya. Tadi kita sudah bahas bahwasanya kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya dalam semua kondisi. Sampai dalam kondisi orang tuanya kafir dan menyuruh anaknya berbuat kafir, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan taat. Dan sahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf. Maka sebagai seorang anak tadi yang mungkin sakit hati dengan kelakuan orang tuanya, bagaimana cara menghilangkan hal itu? Ingat cerita Nabi Yusuf yang dizalimin sama kakak-kakaknya. Ana lupa sama ayatnya supaya ana nggak salah, ana akan bacakan. Nah, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan bapaknya, keluarganya dibawa semua ke Mesir, Nabi Yusuf ini berkata kepada ayahnya, dia tahu dengan kelakuan abang-abangnya. Nabi Yusuf mengatakan, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini takwil mimpiku yang dulu tuh. Dan subhanallah, kalau kita lihat ya bagaimana mimpinya indah Nabi Yusuf alaihissalam, dan bapaknya berpesan jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, tapi proses menuju kepada takwil mimpi itu ya bisa disebut berdarah-darah. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dijual, digodain wanita, dipenjara untuk sampai kepada takwil mimpi. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Beliau mengatakan, hadza ta'wilu ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Lalu Nabi Yusuf mulai menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak menyebutkan proses yang menyedihkan. Beliau mengatakan, waqad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepada aku, idh akhrajani minas sijn, ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Bagaimana Nabi Yusuf menisbatkan nikmat ini kepada Rabbi, kepada Rabb. Wa jaa bikum minal badu,
Dan Allah mendatangkan kalian dari daerah Badui sana, dari dataran Syam sana menuju ke Mesir. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah kejadian setan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Bayangin ya, bagaimana Nabi Yusuf menisbatkan kerusakan yang terjadi itu kepada setan, bukan kepada saudara-saudaranya. Inna rabbi latifun lima yasha, ya Allah itu maha lembut dengan apa yang Allah kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Dan ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta maaf sama Nabi Yusuf mengatakan, sudah selesai urusan, yang ada celaan buat kalian ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Memang untuk menuju ke tadi ridho, kita perlu memandang bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita ya karena bisikan setan ya, karena orang tuaku nggak ngerti, karena dia nggak paham gitu loh. Maka carilah alasan-alasan yang menyebabkan kita jadi ridho dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian boleh jadi kekerasan dalam mendidik anak itu ada banyak hikmah di sana. Engkau menjadi lebih baik. Boleh jadi kalau ayahmu nggak kasar, mungkin engkau nggak seperti ini. Ana masih ingat cerita ayah ana ya, bagaimana kakek mendidik ya. Wah, zaman itu mukul itu biasa orang tua. Yang dipukul apa biasanya? Ya ditampar juga. Kita waktu di pondok tahun 90 sampai 96, ustadz nampar santri itu biasa. Kalau sekarang, wah langsung dipenjara ustadznya, langsung ditahan. Anak ngelihat sih bagaimana ustadz itu nampar, ya muridnya minta maaf sama ustadznya. Dan tidak ada orang tua yang marah sama ustadznya, nggak ada. Kita dulu juga ketika SD, Wana sering dijerit sama ustadzah, sama guru ya, sampai biru di sini jemaah. Dada ini bisa jiwit. Kalau yang guru laki-laki, apa ini namanya Ustaz? Ani-ani. Jambangnya ini ditarik jamaah sampai jinjit kita, dan kita tidak berani laporan sama orang tua kita. Kalau laporan ditambahin jamaah. Itu orang tua kita zaman dulu seperti itu. Jadi kalau bicara keras mungkin bukan cuma antum. Dan alhamdulillah di balik kekerasan itu insya Allah ada banyak hikmah. Dan lihatlah kepada kelebihan yang diberikan oleh orang tua kita, kebaikan orang tua kita. Insya Allah lama-kelamaan antum akan tahu bahwasanya orang tua kita baik, walaupun ada kisah-kisah mungkin yang tidak menyenangkan. Dan terus didoakan orang tua antum, dan semoga anak-anak antum bisa lebih baik lagi sama antum, karena antum sudah dapat pelajaran dan ambil hikmah dari kejadian dulu. Dan ini mengingatkan tadi bahwa saya memang nggak ada sekolah untuk menjadi suami, nggak ada sekolah untuk menjadi bapak. Akhirnya anak itu menjadikan orang tuanya role model dia. Kayak gitu berarti didik anak. Hadza wallahu a'lam. Fadhal Ustaz. Yakfi Ustaz, cukup. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban disampaikan. Selanjutnya untuk Ustaz Ami, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara khusyuk ketika sholat saat sedang menjadi makmum, terlebih saat imam membaca surat yang tidak kita hafal Ustaz? Bagaimana cara khusyuk ketika kita tidak hafal surat yang dibaca oleh imam? Jazakumullah khair Ustaz. Memang salah satu faktor terbesar kita bisa khusyuk ketika sholat adalah paham dengan apa yang kita baca atau paham dengan apa yang kita dengarkan. Cuman masalahnya tidak semua yang dibaca imam kita hafal, dan juga tidak semua yang dibaca oleh imam kita tahu maknanya. Ada sebagian di antara makmum, waktu dulu saya jadi marbot Ustaz ya, dan ngimami di situ, makmumnya itu pesan, kalau bisa nanti Ustadz baca surat ini, surat ini, surat ini. Request surat, Masya Allah. Karena beliau merasa saya bisa hanyut dengan surat itu. Pesan surat Ar-Rahman, dibacakan surat Yasin, sehingga mereka merasa bisa menikmati ketika ada bacaan-bacaan seperti itu. Cuman nggak semuanya bisa request.
Tapi pada prinsipnya kalau pun ada bagian yang Anda tidak khusyuk, tadi sudah kita sampaikan bahwa khusyuk 100% hukumnya apa jamaah? Nggak wajib. Sehingga mungkin di sesi ketika imam sedang baca surat, Anda nggak paham, nikmati saja lagunya. Tapi saat Anda sedang ruku, Anda sedang iktidal, bacaannya kan nggak berubah. Artinya sudah satu paket yang diajarkan Nabi SAW. Maka di bagian ini kalau bisa dipahami maknanya, agar jangan sampai beralasan lagi, saya nggak hafal doa ruku yang baru ini, tidak tahu maknanya. Sudah kita sediakan di buku tafsir salat, ada beberapa redaksi doa ruku yang diajarkan Nabi SAW. Yang Anda sudah hafal mungkin bisa dibaca maknanya, kandungannya. Yang belum dihafal, coba bertahap untuk menambah hafalan. Karena dengan mengamalkan sunnah tanawwu, sunnah yang sifatnya ragam yang diajarkan Nabi SAW, ini memberikan pengaruh khusyuk untuk menghindari gerakan otomatis. Sebagian orang ketika dia hanya memiliki satu hafalan ruku dan sujud saja, yang terjadi adalah otomatis begitu ruku subhanarabbiyaladzim, 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 cuman itu, maka otomatis yang dipilih hanya itu. Tapi kalau Anda misalnya punya 3 pilihan atau 4 pilihan, begitu ruku mikir dulu, mau yang mana ya? Saya hafal 4, saya hafal 5 redaksi, subhanarabbiyaladzim, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau doa-doa yang lain. Milih ini berarti menghadirkan hati dulu, sehingga menghindari gerakan otomatis. Makanya kita sarankan kepada Bapak Ibu agar memahami sunnah tanawwu, dan di buku tafsir salat kami sediakan pembahasan tentang sunnah beragam yang diajarkan Nabi SAW. Memang ada sunnah beragam yang sudah tidak diberlakukan karena mansukh. Ada sunnah beragam yang masih dipertahankan, sehingga yang masih bertahan itu Anda silahkan diamalkan secara bergantian. Intinya untuk bagian yang mungkin tidak hafal saat imam membaca surat, ya berarti di sesi itu mungkin Anda hanya bisa menikmati lagunya saja. Kadang kan orang bisa menangis ketika dengerin saya sudah ya, walaupun dia nggak ngerti saya sudah sini baca apa, karena dia hanya menikmati lagunya, dia bisa terenyuh. Ada juga orang yang dia menangis karena menghayati apa yang dibaca oleh imam, sehingga saat imam membaca surat tertentu, Masya Allah, surat itu gue banget, surat ini nyindir aku, Quran ini nyindir aku. Karena banyak orang yang membaca Quran dan dia nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Betapa banyak orang baca Quran sementara dia di posisi dilaknat oleh Quran, karena dia nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Pelaku riba membaca ayat riba tapi nggak ada kesadaran kalau itu sebenarnya adalah ayat yang menyuding dirinya, karena dia nggak paham. Makanya diantara cara untuk bisa membangkitkan kualitas dalam baca Quran adalah tadabbur, dan itu didahului dengan paham terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ada tambahan Ustaz? Kalau boleh Ana tambahkan Ustaz ya. Masya Allah, Ana kemarin ketemu sama Uki Noah Ustaz. Dia belajar bahasa Arab Ustaz. Salah satu yang mendorong dia untuk belajar bahasa Arab, dia ngomong ketika dia dulu mendengarkan musik dengan bahasa Inggris atau bahasa apa dan faham artinya, dia itu merasakan menghayati gitu Ustaz. Ketika dia sudah hijrah, dia baca Quran, dengarkan orang baca Quran, dia nggak paham sehingga dia kurang menikmatin. Akhirnya dia belajar bahasa Arab Ustaz. Jadi ini menjadi dorongan buat kita semua supaya lebih khusyuk. Itu ya paling tidak yang belajar bahasa Arab itu niatnya bukan untuk bisa ngomong bahasa Arab. Kan banyak orang niatnya belajar bahasa Arab supaya bisa ngomong ya, yang kursus-kursus bahasa Arab, bahasanya bapak-bapak ini Ustaz, bulan pertama full ya, 3 bulan kemudian tinggal 2 orang. Itu kadang-kadang niatnya memang supaya bisa keren
keren ngomong bahasa Arab. Jadi mungkin sekarang niatnya dirubah supaya aku bisa paham ketika Al-Quran dibacakan. Soalnya tadi kalau Ustaz Amin sampaikan ya, kalau kita bisa menghafal semuanya alhamdulillah. Kalau enggak ya paling tidak ketika dengar ayat bercerita tentang an-nar, jahanam atau apa, kan kita tahu ya Allah ini tentang neraka, dan biasanya akan lebih menghayati lagi. Kemudian terakhir ada cerita orang Mesir, katanya Ustaz, lagi sholat taraweh di Masjidil Haram, kan ada doa kunutnya itu Ustaz, ya. Itu Imam Syekh Sudes minta hujan, jemaah. Dia awalnya amin amin, ketika minta hujan dia di posisi di luar Ustaz. Kata dia, la ya Rob, la jangan ya Allah, ini posisi di luar, kita kehujanan nanti, kata mereka. Itu karena dia paham dengan yang diminta gitu loh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz, Masya Allah atas jawaban yang disampaikan. Kita lanjut ke Ustaz Hamdi. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Tunggu sebelum dilanjutkan Ustaz Hamdi, antum tidak tanya bagaimana kehadiran? Oh iya, ini anda lihat sebagian sudah memejamkan mata dan sebagian sudah angkat tangan pulang Ustaz. Tahu-tahu udah kosong di belakang Ustaz. Ada yang manggut ya. I'm listening. Gimana Bapak-bapak kehadiran? Jiwa, raga. Sekali lagi belum kompak. Bagaimana Bapak-bapak kehadiran? Nah, alhamdulillah ada Kayaknya separuh. perlu gimana? Kita tembak dulu. Dor. Wah. Lali. Masih kepake nggak? Lupa. Ibu-ibu gimana? Kehadiran? Aduh, Itu 20%. 20%. Karena kan kata Ustaz Ami kan khusyuk nggak harus 100%. Mewakili. Iya, Ustaz. Mereka terlalu mendapatkan as-sakinah, tenang, adem, ayem, merem. Damai, kenyang yang penting tadi Ustaz. Jadi ngantuk ini udah Ustaz. Tapi pertanyaan selanjutnya mohon izin Ustaz Hamdi. Jika hati ini kerap muncul bibit ujub, kemudian ria, sum'ah, namun alhamdulillah Allah memberikan taufik untuk menyadarinya, dan kita lanjut mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini tetap menunjukkan buruknya kondisi hati ana, Ustaz? Atau memang setiap manusia sebenarnya mempunyai hal yang seperti ini, seperti ghil yang tadi Ustadz Syafiq jelaskan? Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk bisa menjawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tentu ya, ujub, kemudian ria, sum'ah, ini semuanya masuk dalam kategori penyakit-penyakit hati. Dan seseorang berusaha untuk memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya, ya, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tidak muncul ujub, ya, tidak muncul ria, tidak muncul sum'ah. Dan manusia, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan keburukan yang ada dalam hatinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian. Akan tapi ketika Nabi SAW berumur sekitar 4 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membelah dada Nabi SAW dan membersihkan kalbu beliau. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan diambil oleh Jibril kotoran yang menempel di kalbunya, kemudian Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitani mink, sesungguhnya ini adalah bagian syaitan yang menempel di kalbumu. Dibersihkan oleh Jibril, ya, dibuang oleh Jibril, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam dan dikembalikan lagi ke dadanya Nabi, lalu dijahit kembali oleh Jibril. Ya, maksudnya adalah bahwa ini tipikal penciptaan manusia, ya, bahwa hatinya itu ada kecondongan kepada ujub, ya, kecondongan kepada ria, kepada sum'ah, dan ini syahwat, ini bagian dari syahwat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ujub seseorang dengan amalnya ini adalah bagian dari syahwat, ya, dan seseorang selalu memperbaiki hatinya, ya, dengan
mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu akidah, mempelajari tauhid, dan ini adalah sebab terbesar untuk memperbaiki hati seseorang. Ya, tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat untuk memperbaiki hati daripada ilmu tauhid. Secara spesifik tauhid asma wa sifat. Tauhid yang mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pentingnya luar biasa. Ya, karena para ulama menyebutkan ya bahwa cara untuk terhindar dari ikhlas itu ada terhindar dari ujub, riya, sum'ah, agar seseorang hatinya ikhlas itu ada dua. Ya, cara agar hati ikhlas, terhindar dari ujub, dari riya, dari sum'ah itu ada dua. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengetahui hakikat manusia. Ya, kita harus belajar tentang Allah, tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, sehingga pada saat kita beramal, kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, man kana lillahi a'raf kana ilaihi akhwaf wa ila ibadatihi atlab. Ya, semakin seseorang itu mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah dan semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya pengaruh mengenal Allah Subhanahu wa taala terhadap semangat yang ada dalam diri seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang pertama, ya, pelajari nama Allah Subhanahu wa taala, ya Al-Basir, yang Maha melihat. Pelajari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yang Maha menyaksikan. Ya, kita suka untuk dilihat oleh Allah dengan kondisi yang baik. Kita suka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita salat, kita ruku', kita sujud. Ya, kita suka disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa, ketika kita bersedekah. Itu yang kita harapkan. Kita mencari perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita rasakan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, kemudian yang kedua, mengenal hakikat manusia. Ya, ternyata manusia itu enggak sepenting itu sehingga sholat kita untuk dilihat oleh manusia. Manusia nggak sebesar itu sehingga sedekah yang kita keluarkan itu harus dilihat oleh mereka. Enggak, manusia nggak sebesar dan nggak sepenting itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Syekh Saleh Siddi hafizahullah, beliau punya perkataan bagus ya. Kata beliau, man arafan nas istarah. Orang yang kenal manusia akan tenang, akan nyaman hidupnya. Yang menjadikan hati kita gusar, yang menjadikan pikiran kita capek adalah ketika kita nggak kenal hakikat manusia. Ternyata hakikat dari manusia adalah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pujiannya bermanfaat untuk kita adalah pujian Allah. Yang celaannya berbahaya bagi kita adalah celaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah sebelum perang Uhud, ketika Nabi SAW berada di dalam rumah, ada seorang sahabat mengatakan, inna madhi zain wa dhammi syain. Sesungguhnya pujianku bermanfaat dan celaanku berbahaya. Nabi SAW mengatakan, dzakallah, itu adalah Allah. Itu bukan pujianmu, bukan celaanmu, tapi itu adalah pujian dan celaan Allah. Pujian yang bermanfaat dan celaan yang bisa memberikan mudarat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini ya dua hal yang kalau seseorang betul-betul berpegang teguh ya untuk mempelajarinya, untuk mendalaminya, untuk mengetahuinya, akan mudah ya dia untuk meraih keikhlasan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hakikat manusia. Ya, dan seseorang memperbanyak istighfar, ya bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya selalu dibersihkan, diperbaiki oleh Allah. Makanya Ummu Salamah dan juga Aisyah yang meriwayatkan bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Bayangkan, ini Nabi yang sudah dijamin masuk surga,
yang amal solehnya luar biasa. Tidak ada orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada derajat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah adalah perkara hati. Ya, mungkin itu ya. Wallahu a'lam. Cek, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ini alhamdulillah ada anak-anak sudah siap Ustaz. Jadi mungkin ini terakhir pertanyaan yang bisa dibacakan. Mohon mungkin ikhtitam Ustaz untuk sesi tanya jawab ini dari masing-masing. Pertama dari Ustaz Syafiq, Tafadhal Ustaz untuk closing Ustaz. Closing dari Ana, jangan lupa baca doa sebelum tidur ya Ma. Dan jangan lupa untuk istighfar di waktu sahur. Seperti yang tadi sudah kita bahas, penghuni surga itu wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar minta ampun sama Allah SWT. Jadi sebelum tidur berdoa, bangun tidur baca doa bangun tidur, dan sebelum subuh kalau bisa sholat malam dan memperbanyak istighfar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Pada Ustaz Ami, falyatafadhal Ustaz. Kita belajar banyak hal dari Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Syafiq ya. Kalau misalnya malam ini praktek Pak, bapak-bapak minta maaf ke istrinya, istri minta maaf ke suaminya, mungkin nggak? Bagaimana kehadiran? Kayaknya siap. Kayaknya siap ya. Ya, jadi langsung dipraktekkan malam ini. Jadi kita jadikan malam ini sebagai malam pengakuan dosa dan kesalahan. Nah, mudah-mudahan seperti harapan beliau, begitu daurah ini selesai, nanti adik-adik ini punya adik lagi. Oh, amin. Jadi harapan kita habis daurah, adik-adik ini dapat adik lagi. Amin bapak-bapak. Amin. Lo yang keras amin lah. Aduh nggak semangat. Takut kan? Takut sama mak-maknya guys. Barakallahu fikum, mungkin itu saja ya. Baik, kalau ada satu sesi lagi nanti bersama saya. Siap, insyaallah waktu duha besok. Insyaallah. Tapi Ustaz Hamdi mungkin ada terakhir Ustaz yang mau disampaikan. Cukup ya, insyaallah Ustaz ya. Oh ya, siap. Subhanallah, mic-nya mati, ada mau ngomong. Oh, taib Ustaz. Ini menandakan bahwa memang harus cukup selesai. ya, cukup ya. Siap. Barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis untuk sesi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada para asatidzah kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat karena tempatnya akan dikuasai oleh adik-adik yang insya Allah akan menampilkan sesuatu untuk orang tuanya. Untuk yang di pintu sini Bapak mohon maaf bisa disteril karena mau lewat adik-adik, mohon izin. Anak-anak soleh dan soleha insya Allah akan menuju ke sini. Silakan pada Kak Yogi dan Kak Erlan untuk bisa membawa pasukan infanteri, Masya Allah. Bisa masuk ke dalam. Untuk sesi terakhir ini, insya Allah akan ada penampilan dari anak-anak kita tercinta yang akan diberikan, ditujukan kepada ayah dan bunda yang dicintai. Insya Allah akan ada surprise yang bisa